Ya, ruangan sini. Pak Farid Mas. Mbak Naryo Keri kita. Oh, ini Mbak Hidayah masih tahan ya? Masih Pak, belum diganggu ponakan. Oh iya, kita teruskan. Ya waladi, he anakku. Ba'du as'ilatika utawi sebagian pertanyaanmu iku min hadzal qabili saking ikilah arah. Jadi pertanyaan-pertanyaan muridnya Imam Ghazali kepada Imam Ghazali sendiri ada sebagian yang tidak bisa dijawab. Kalau ingin tahu rasanya, ingin tahu jawabannya ya harus dikerjakan sendiri. Seperti lezatnya sholat malam, lezatnya enaknya baca Quran, kenikmatannya Anda misalkan bermunajat kepada Allah itu harus diamalkan. Kalau sudah diamalkan, Anda merasakan, ya tidak usah tanya-tanya lagi, kan gitu kan? Nah. Ya wa amal qadru lan ana apa utai ukuran alladzi yukawiyafu kang bisa den gambarake bil qauli kelan ucapan wal kitabati lan tulisan faqat bayantuhu teman-teman jelasake sepaku ing al qadru fi kitabina ing dalam kitab kita Ihya Ulum ing kitab Ihya Ulumuddin wa ghairi lan saliyane Ihya Ulumuddin yang kitab yang kecil, ya, agak kecil dan bagus, dan kitab terakhir karangan Imam Ghazali yang menarik itu namanya kitab Minhajul Abidin. Nah, isinya sekitar 120 berapa halaman. Itu adalah kitab terakhir karangan Imam Ghazali, ikut sebagian riwayat. Kitab tasawuf yang bagus. Jadi kalau misalkan ngaji Ihya itu males karena ada 4 jilid, ya ngaji itu aja. Ngaji Minhajul Abidin. Karena kitab Minhajul Abidin itu intinya ikut yang pernah tak baca itu bahwasanya ingin membuat seseorang itu hidup di dunia tapi hatinya dan pikirannya itu selalu ingat kepada Allah, ingat kepada hari akhir. Oh, jadi bagus kitabnya itu. Di situ diterangkan langkah-langkah supaya menjadi orang tersebut. Apa penghalangnya, bagaimana trik untuk menghilangkan atau membuat penghalang itu menjadi binasa. Itu ada caranya. Jadi kalau biasanya orang ngaji itu pertama Bidayatul Hidayah, kemudian Minhajul Abidin, baru Ihya Ulumuddin. Kalau nggak sampai Ihya ya cukup Minhajul Abidin. Cuma ya tebel itu 128 atau berapa halaman itu. Wa ghairihi lan liyane Ihya minat tasawufi saking pira-pira kitab karangan. Fadlubuhu maka golek sapa sira ing kitab guna ing jawaban ya. Gunaka ing dalam kono-kono panggonan. Wa amma huna lan ana pun ing dalam kene panggonan. Pama kulna. Moko orang ucap sapa kita. Ala qiraatil isarati ing atase dalan aweh isyarat. Wa sa'al tani, jadi nanti di kitab ini akan diberi jawaban-jawaban singkat, tidak panjang lebar, seperti di Ihya Ulumuddin dan yang lainnya. Cuma dikasih syarat-syarat saja. Wasal taninan takon sapa sirani ing aku, amma saking perkara, yaji bukan wajib ala muridi torikil haqi, ing atase wong kang arepake dalan bener, jalla mau agung sapa Allah, wa alla lan mau luhur sapa Allah. Fa'la maka pro sapa sira, anna awalama setune kawitane perkara, yaji bukan wajib alaihi ngatasi wong iku al-i'tiqadu iku keyakinan as-salim kang selamat al-khali kang sepi anil bid'ah saking pira-pira bid'ah. Jadi Anda bertanya kepadaku wahai muridku macam-macam. Bagaimana kita bisa mencapai jalannya Allah SWT? Maka ketahuilah pertama kali yang wajib Anda ketahui, Anda harus punya i'tiqad, keyakinan yang selamat yang lepas dari bid'ah. Nah, ini adalah kalau ikut para ahlu sunnah jamaah, ya i'tiqadnya Imam Al-Maturidi dan Imam Al-Asy'ari. Nah, kenapa kok macam itu? Karena i'tiqadnya Imam Al-Maturidi dan Al-Asy'ari adalah i'tiqad keyakinan yang tengah-tengah. Tidak membuat Allah seperti makhluk, tidak meniadakan sifat-sifat Allah. Jadi tidak seperti Mu'tazilah yang tidak percaya wujudnya sifat-sifat Allah, tapi tidak seperti kaum Mujassimah, orang-orang yang menganggap Allah itu seperti makhluk.
Apa bedanya? Bedanya kalau Mu'tazilah itu misalkan bertemu dengan sifatnya Allah ilmu, maka Allahu aliman, orang yang maka ilmu Allah itu bagi mereka itu apa namanya tidak berwujud. Ilmu ya ilmu tapi tidak ada wujudnya. Nah, itu namanya Mu'attilah. Nah, tapi kalau ikut apa namanya imam tokoh Mujassimah, kelompok aliran Mujassimah, Allah punya wajah, ya wajahnya seperti kita. Allah punya tangan, ya tangannya seperti kita. Meskipun tidak seperti kita, ya tangannya seperti kita, tapi bentuknya tidak seperti kita. Itu tambah bingung. Tapi mereka apa adanya. Kalau kita ikut mereka, wajah Allah punya wajah, kemudian tangannya dua sama-sama kanannya. Oh, kan maka lucu sampai. Maka kelompok Al-Asariyah dan kelompok Maturidiyah itu tengah-tengah. Ya, kita percaya Allah punya wajah, tapi wajah Allah itu tidak sama dengan wajah kita. Tidak bisa kita bayangkan. Tangannya pun sama, tapi tidak bisa kita bayangkan. Nah, ini adalah keyakinan yang selamat dari bid'ah. Gitu. Asani utai kang kaping pindho atau batun nasuhu, taubat kang nasuha, taubat kang bener. Bi Allah yarji aklan ento bari sapa wong ila zalati marang kepleset. Yang kedua, kalau Anda sudah punya keyakinan yang benar, harus taubat kepada Allah SWT dengan taubat nasuha. Maka ikut para ulama, taubat nasuha itu ada syarat-syaratnya. Pertama apa? Pertama, hatinya itu merasa menyesal setelah melakukan perbuatan tadi. Yang kedua, ada keinginan untuk tidak mengulangi lagi. Itu harus ada keinginan tidak mengulangi lagi. Dan itu. Jadi kalau Anda tidak merasa menyesal, berarti bukan taubat nasuha. Tapi atau merasa menyesal, tapi masih ada keinginan melakukan lagi, ya berarti taubatnya itu taubat lombok. Orang kalau habis makan lombok pedesan masih pengen lagi, ya toh? Itu namanya taubat lombok. Kan itu. Harus apa namanya? Berkeinginan tidak melakukan perbuatan tadi. Kan itu. Asal isu kalau pengen lebih jelas masalah itu, baca kitab-kitabnya Ghazali. Ada 3 syarat kalau tidak salah. Kalau berkaitan dengan manusia ada syarat keempat, harus mengembalikan atau minta ridho kepada orang yang didolimi tadi. Asalisu utaikan nomor 3, irdaul khusmai, gawe rela pira-pira musuh hatta la yabqa sehingga ora tetep alaihi ing atase wong hakul makhluki apa hak makhluk. Yang ketiga itu kalau kita punya musuh, ya kita harus minta maaf. Meskipun musuh kita yang salah, tetap kita harus minta maaf sehingga kita tidak ada konflik, tidak ada hak makhluk yang menyangkut pada diri kita. Nah, ini sulit, ya toh. Kadang-kadang kalau kita sudah bermusuhan sama seorang, minta maaf itu paling sulit. Meskipun kita benar, itu apalagi kalau kita merasa benar, sulit sekali minta maaf, gitu loh. Tapi ya yang paling baik itu adalah yang minta maaf terlebih dahulu meskipun tidak salah. Nah ini Pak Nuryo tidak masuk lagi. Mana orangnya? Oke. Mas Rosan juga tumben tidak hadir orangnya. Mas Reslan, Pak. Sip kali. Ya, sip. Ar-Rabi utai kang nomor 4. Tahsilu ilmi syariati. Ngasilake ilmu syariat. Biqadri ma kelawan ukuran perkara. Ya malu kang agawe sapa wong. Bi awamirillahi kelawan perintah-perintah Allah. Wa yaqifulan mandek sapa wong. An nawahi saking larang-larangane Allah. Wala yajibulan ora wajib alai ngatasé wong. Min ilmi syariati saking ilmu syariat. Siwa dalika sakliyane mengkono-mengkono. Jadi yang keempat, dia harus ngaji. Nah, harus ngaji ilmu agama. Dan ngaji supaya tahu apa-apa yang diperintahkan Allah dan tahu apa yang dilarang sama Allah dan Rasulnya. Tapi tidak wajib ngaji sampai mendalam, tidak wajib. Jadi kalau kita membaca kitabnya Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin, orang Islam itu wajib belajar 3 hal. Pertama namanya ilmu tauhid, ilmu untuk mengenal Allah SWT. Tidak usah terlalu mendalam, ya kira-kira tahu bagaimana Allah dan sifatnya, malaikat Rasul dan sifatnya, malaikat dan semuanya yang Aqidatul Awam lah. Cukup itu aja, tidak usah panjang lebar. Kemudian yang kedua
ilmu fikih. Ilmu fikih. Jadi kita harus ngaji tentang ibadah. Bagaimana cara sholat, puasa, zakat, kalau memang punya duit, wajib zakat, haji, kalau memang mau haji, kemudian wajib belajar tentang puasa. Pokoknya ibadah-ibadah yang mau kita kerjakan, kita punya ilmunya. Nah, tidak harus semuanya. Tidak harus khatam, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, tidak harus khatam. Yang penting apa yang mau Anda kerjakan dalam masalah ibadah atau muamalah harus punya ilmunya. Kalau sudah punya ilmu fikih, maka ilmu yang ketiga, yaitu ilmu akhlak, atau kalau sekarang namanya ilmu tasawuf. Kan gitu kan? Supaya kita bisa memperbaiki diri. Nah, tiga ilmu itulah yang wajib bagi orang Islam. Yang lain, fardu kifayah. Wa amma ghairi ilmi syariati. Lan ana pun tak liyane ilmu syariat. Kayak fihi maka nyukupi ing wong. Ayat ta'allama ing yen to belajar sapa wong. Al qadra ing ukuran. Alladzi bihi kang iku tetep kelawan alladzi. Ola sautai selamete wong. Wa najatu lan selamete wong. Jadi kalau ilmu-ilmu yang lain itu ya kira-kira yang Anda butuhkan untuk kerjaan Anda. Mas Suluk misalkan bekerja berkaitan dengan orang luar negeri, ya belajar bahasa asing itu penting. Penting. Kalau bagi saya tidak penting. Kenapa? Saya pedagang. Pedagang itu yang kumpul sama saya itu orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia, ya cukup bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Bahasa Inggris tidak penting bagi saya. Karena apa? Karena tidak ada kaitannya dengan kerjaan saya. Kalau Mas Sulu kan ada kaitannya, ya penting. Kan itu. Nah, kalau bidaya, ini kerjanya apa? Ya itulah yang harus dipelajari. Nah, tidak harus semua Anda pelajari. Wahadal kalamu lan utawi ikilah ucapan. Yakunu iku ono. Makluman iku den apa hadal kalam makluman den ngerteni. Laka kedua siro. Binakli hikayatin. Kelawan nukil hikayat. Warodat kang temoko apa hikayat anil masahi. Saking masa anil masahi saking piro-piro seh guru. Waya lan utawi hikayat. Iku an-nas sibliya. Iku setune Imam Sibli. Rahimahullah ta'ala. Kala ngucap sapa Imam Sibli. Ini setune ingsun. Kodam tu nglayani sapa ingsun arba'a mi'ati ustadin ing 400 guru. Wa qara'tu tulan maca sapa aku alaihim ing atase guru arba'ata ala fi hadisin ing 4.000 hadis. Wa tartu lan milih sapa aku minha saking 4.000 hadis hadisan ing hadis wahidan kang siji. Bamil tulang nglakoni sapa ingsun bi kan hadis siji. Wa tarok tulan ninggal sapa aku bagiha ing sekarine hadis. Li'anni krono sunai aku ta'amal tu angen-angen sapa aku fi hadal hadisil wahid ing dalam ikilah hadis siji. Paro aitu moko ningali sapa aku fihi ing dalam hadis siji olasi ing selamatku wa najati lan selamatku. Wa idzan lan halimole raaitu ningali sapa aku anna ilmal awalina setune ilmune wong kang kawitan wal akhirina kang keri mundarijun klebu fihi ing dalam ikilah hadis. Wawalan utawi hadis iku kaulu utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikmal nglakonono sapa sira dunya kamarang duniamu biqadri maqamika kelawan ukuran manggonmu fiha ing dalam dunya. Wa malan beramalah sapa sira li akhiratika marang akhiratmu biqadri baqaika kelawan ukuran tetepe sira fiha ing dalam dunya. Itu keliru, bukan fiha ing dalam dunya. Wa malan nglakono sapa sira lillahi marang Allah biqadri hajatika kelawan kira-kirane butuhe sira ilahi marang Allah. Wa malan beramalah sapa sira linnari marang neraka biqadri sabrika kelawan ukuran sabar sira alaiha ing atase neraka. Jadi ini ada cerita dari Imam As-Sibli. Imam As-Sibli itu berkata, saya itu dulu ngaji sama 400 guru. Gurunya 400. Ulama-ulama zaman dulu itu gurunya banyak-banyak. Nah, kalau zaman sekarang itu baru punya 1 guru, 2 guru, 3 guru sudah kementus, sombong ya itu lucu. Nah, zaman dulu gurunya banyak-banyak, jarang yang sombong-sombong. Nah, kalau saya hitung-hitung guru saya juga banyak. Guru saya di Cepu itu ada, saya hitungkan ya, di Gang 3 itu 2, 3 tambah, ada 3. Kemudian di Cepu sendiri itu ada 1, 2, ada sekitar 5, berarti sudah 8. Di Cepu ada 8, Padangan 1, itu baru Cepu, belum yang di Pondok dulu, banyak.
lebih dari 8 sebut ada 10-an mungkin. Nah, jadi kalau bisa itu ngaji itu di berbagai macam guru, banyak guru. Kenapa kok semacam itu? Kadang satu guru itu keterangannya kurang lengkap, nanti dilengkapi dengan guru yang lain. Kadang satu guru itu keterangannya berbeda dengan guru yang lain. Kita bisa milih. Kadang ada guru yang cocok ngajar fikih tapi tidak cocok ngajar nahwu. Kadang ada guru yang cocok ngajar nahwu tapi tidak cocok ngajar fikih. Nah, nanti kalau kita punya guru banyak bisa membanding-bandingkan, kan tidak? Imam Sibli ini gurunya ada 400. Dia sudah ngaji membacakan kepada mereka 4.000 hadis. Dan dia akhirnya milih satu hadis sebagai pegangan hidupnya dan diamalkan. Hadis-hadis lain yang lain itu ya dianggap sudah termasuk dalam hadis ini. Kan gitu. Nah, karena dia menganggap aku bisa selamat di akhirat ya pakai hadis ini. Ilmunya orang-orang terdahulu dan orang terakhir itu ya termasuk dalam hadis ini. Yaitu ucapan kanjeng Nabi, "I'mal di dunya ka bi qadri maqamika fiha." Kerjakanlah untuk dunia kamu kira-kira kapan kamu berada di dunia ini. Nah, berapa waktu kamu di dunia ini? Jadi kan kemarin sudah pernah tak ceritakan, umurnya umat Islam itu berkisar antara 60 sampai 70. Rata-rata umat Islam itu meninggalnya antara 60 tahun sampai 70 tahun. Kalau lebih itu berarti sudah dapat bonus. Nah, kalau kurang, ya berarti nasibnya kurang baik lah. Nah, jadi rata-rata 60-70 sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita hidupnya cuma sekitar 60-70 tahun, ya mencari dunia itu boleh, tapi jangan sampai merupakan akhirat. Gitu loh. Kemudian wa'mal li akhiratika biqadri baqaiha fiha. Kerjakanlah untuk akhirat kamu dengan ukuran kira-kira kamu di akhirat itu berapa lama. Kalau kita di akhirat itu sampai selama-lamanya. Jadi antara waktu di dunia sama di akhirat itu lama di akhirat. Jadi kalau kita di dunia itu mementingkan urusan dunia, mengalahkan urusan akhirat itu keliru. Karena di dunia itu waktu kita cuma sebentar. Contohnya apa? Contohnya zaman waktu itu sekarang kelihatannya cepat sekali berlalu. Rasanya kemarin baru jadi pengantin baru saya. Sudah punya anak. Nah, ya toh, anaknya saya sudah besar, sudah 3 tahun sudah bisa ngoceh macam-macam. Nah, itu waktu itu berlalu cepat, harus itu kan. Maka ketika di akhirat nanti kita akan hidup selamanya di sana. Ya kira-kira orang yang sehat akalnya, yang benar pikirannya itu kira-kira milih mendingan akhirat atau mendingan dunia. Nah, yang mesti mendingan akhirat. Jadi kalau ada orang kerja sampai lupa sholat, lupa puasa, yaitu keliru. Kan gitu kan, keliru. Yang benar ya mendingan dunia. Kemudian beramallah untuk Allah. Kira-kira itu kamu butuh Allah itu berapa banyak, gitu loh. Kita sama Allah itu mesti butuh terus, setiap hari, setiap saat butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bergaul dengan Allah kok tidak menghormati Allah, tidak merasa Allah dekat sama kita, ngawasi kita, ya berarti keliru. Tapi itu sulit dikerjakan, sulit diamalkan. Karena ini nanti kita harus mencapai namanya maqam musyahadah, yaitu kita harus seakan-akan betul-betul menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Ini makomnya para wali. Kita itu makomnya masih makom biasa-biasa. Makom biasa-biasa. Paling ya bisa makom muraqabah. Muraqabah itu artinya kita membayangkan seakan-akan diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah luar biasa itu makom muraqabah bagi kita. Kalau orang sudah mencapai makom muraqabah, dia tidak akan korupsi waktu, korupsi duit, atau korupsi yang lain, tidak akan. Gitu loh. Tidak akan berbuat kejahatan di dunia ini karena merasa diawasi sama Allah SWT. Ya, masalahnya kan sekarang ini kita itu kadang tidak mencapai makom muraqabah. Bahkan yang ustadz atau kiai kadang nggak bisa mencapai makom itu. Karena itu kadang Anda lihat di berita kiai korupsi. Itu bukan masalah kiainya, karena dia belum mencapai makom muraqabah. Meskipun ilmunya tinggi, ilmunya sudah luar biasa banyak, tapi kalau makomnya belum mencapai makom itu ya sulit. Karena itu Imam Ahmad bin Hanbal itu kadang-kadang ngajak ngomong Haris al-Muhasibi. Haris al-Muhasibi itu ya seorang wali. Tapi masalah ilmu syariat kalah jauh sama Imam Ahmad bin Hanbal.
Nah, karena itu orang-orang kadang heran kepada Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, Anda itu terkenal ulama, ahli hadis, kok senang kumpul sama Haris Al-Muhasibi. Loh, Imam Ahmad berkata, kalau masalah ilmu agama, Haris itu tidak ada apa-apanya dengan saya. Oh, benar saya jauh. Tapi masalah kedekatan sama Allah, saya itu tidak ada apa-apa. Ini dekat sekali sama Allah. Saya ini kurang. Kan gitu kan? Karena itu Imam Ghazali itu membagi ulama itu menjadi 3. Ulama ud-dunya, ulama ul-akhirah, kemudian ulama ud-dunya wal akhirah. Ulama dunia itu siapa? Ulama ahli fikih. Nah, dia pintar ilmu, pintar macam-macam, tapi kurang dekat pada Allah SWT. Ada ulama ul-akhirah, ulama yang dekat sama Allah SWT, para wali, tapi masalah fikihnya kurang. Ada ulama ud-dunya wal akhirah, sudah pintar ilmu fikih, ilmu agama, dan dia pun dekat sama Allah SWT. Ini namanya kibarul ulama. Ulama yang luar biasa hebatnya agungnya. Ya salah satunya semacam Imam Ghazali ini. Dia pintar ilmu, pintar agama, pintar ilmu agama, tapi juga waliullah, dekat sama Allah SWT. Kan itu. Ya wala, kemudian wa'mal linnari biqadri sabbika alaihi. Dan kamu itu beramalah untuk neraka, kira-kira itu sabar masuk neraka itu sampai berapa lama. Kan itu. Orang masuk neraka itu kan berat sekali, siksaannya berat, waktunya pun lama. Jadi ikut sebagian riwayat satu hari di hari di apa namanya neraka itu sama dengan 1000 tahun. Nah, berarti kalau Anda masuk neraka seminggu tinggal ngitung aja. Nah, berarti 7.000 tahun. Nah, lama lah. Oh, gitu. Ya, tapi sayangnya hadis ini kelihatannya kurang kuat. Hadis ini yang kuat ini adalah perkataan Imam Sufyan As-Tsauri kalau tidak salah. Ya waladi wa anakku. Min hadzal hadis saking ikilah hadis. Ulima dan merui laka kanggo sira annaka sedune sira la tahtaju ora butuh sapa sira lil ilmi marang ilmu al kasir kang akeh wa tahsilu kasratil ilmi lan utahe ngasilake akeh ilmu iku min furudil kifayati saking fardhu kifayah la min furudil ayani ora saking pira-pira fardhu ain. Jadi ikut Imam Ghazali, dari hadis ini kita tahu bahasanya kamu itu bisa selamat, bisa dekat kepada Allah SWT itu bukan karena banyak ilmu. Karena menghasilkan banyak ilmu itu hukumnya fardhu kifayah, bukan fardhu ain. Contohnya misalkan ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu fardhu kifayah. Apabila di suatu desa itu tidak ada yang ngajari ilmu nahwu, seluruh desa itu berdosa semua. Tapi kalau ada yang ngajari satu, sudah hilanglah dosa itu tadi. Karena tidak semua orang perlu belajar ilmu nahwu. Paham ya? Nah, jadi memang kalau kita mempelajari berbagai macam ilmu itu menyenangkan, Mas. Tapi tidak semua ilmu itu bermanfaat bagi kita. Bermanfaat. Contoh misalkan kita belajar ilmu masak, ya mungkin bermanfaat, tapi yang masak di rumah istri saya. Jadi kan akhirnya tidak jadi bermanfaat. Ya toh? Nah, gitu loh. Kurang berapa menit ini, Mas? 10? Masih 10 menit lebih, Pak. Oh, ya sudah kita tutup dulu. Wa ta'ammal fi hadzal hadil hikayati hatta takuna mutayaqinan. Allah alam bisawab. Silakan kalau mau tanya. Nah, ini sudah 21 ya. Insya Allah nanti khatam lah kitabnya. Boleh bertanya 10 menit ini. Nah, Mas Suluk atau Mbak Hidayah ini, silakan. Tadi ada, cuman udah lupa. Wah, ya udah lupa, sudah saya tanyakan lagi. Oh, tadi tentang hadisnya, Pak. Tentang hadisnya. Yang tentang mau nanya status hadis, tapi Pak Farid tadi udah jawab ya. Kalau yang ini tadi saya masih belum ini, Pak. Paham, Pak, ini. Oh, wa malinari bi qadri sabrika alaiha. Jadi gini maksudnya. Kalau kamu memang merasa sanggup menahan beban siksaan neraka, ya maksiat monggo, berbuat zina macam-macam monggo. Tapi kalau kamu tidak kuat mendapat siksaan di neraka, ya udah usah maksiat. Nah, gitu loh, paham ya? Nggak usah berbuat kejahatan, kejelekan, nggak usah berbuat dosa. Nah, jadi kalau Anda kok berbuat dosa, nyantai, berbuat maksiat, adem ayem, berarti Anda sabar nanti mendapatkan siksaan di neraka. Kalau saya dengan Anda kan tidak kuat, ya kalau bisa hindari dosa, kan gitu. Nah,
Maka sabarlah, beramalah untuk neraka itu sesuai dengan kesabaran Anda. Kalau sabar menerima siksaan, ya monggo berbuat dosa, monggo berbuat maksiat. Kalau tidak sabar menerima siksaan, ya jangan berbuat dosa. Nah, gitu loh. Jadi gampangannya ya memberitahu tapi dengan cara yang baik gitu loh. Nakut-nakuti lah gampang, tapi dengan cara yang baik. Paham Mas? Baik. Ada lagi mau tanya? Kalau tidak ada, sudah selesai. Cukup mungkin Pak. Ya, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan. Sudah berapa halaman ini? 20 halaman. 22 Pak. 22 halaman. Berarti kurang 27 halaman lagi kalau tidak salah. 27. Nah, nanti selesai. Nah, ini kan sudah tanggal 15 kan? 15 ya Pak. Ya, sudah setengah. Ya, nanti agak dikepus sedikit tidak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.